2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya, dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat siang ya. Ini sudah menuju ke siang hari. Kembali saya Ida Novita dapat hadir di tengah-tengah Anda dan juga menyapa rekan-rekan yang turut hadir dan juga bergabung dalam kanal Zoom. Kali ini masih tetap bersama dengan saya akan membahas mengenai talk show daring sosialisasi Siplah 2020. Dan saya juga ingin menyapa rekan-rekan calon penyedia UMKM, apa kabar, masih bergabung dengan kami pastinya Bapak dan juga Ibu. Tetap semangat ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak demi kelancaran hari ini ya Bapak dan juga Ibu. Baik, dan saya juga akan langsung menyapa narasumber yang sudah bergabung, namun sayang sekali kali ini narasumber tidak ada yang hadir di samping saya, melainkan sudah hadir melalui Zoom. Langsung saya akan menyapa satu persatu narasumber kami, di mana nantinya akan kami bahas dengan topik UMKM sebagai penyedia dalam Siplah. Nah, kita pastinya penasaran kira-kira siapakah yang diuntungkan. Nanti kita akan bahas dalam sesi ini. Untuk narasumber pertama ada Bapak Daniel Asnur, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu, walaupun kita berjauhan tapi kita dihubungkan oleh internet, jadinya tetap dekat. Baik, sudah tersambung Bapak Daniel Asnur. Ya. Dan saya akan sapa kembali narasumber berikutnya, yaitu sudah hadir Bapak Agus Prayitno. Beliau merupakan PLT Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha BKPM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jauh tapi tetap dekat di hati Mbak. Terima kasih, salam buat teman-teman semua yang ada di daerah. Oke. Dan berikutnya Bapak Inyoman Adiarna, PLT Direktur Ekonomi Digital Kemenkominfo. Selamat siang Bapak. Mohon maaf Bapak, audionya bisa tolong dinyalakan. Mohon maaf kami tidak dapat mendengar suara Bapak. Mohon izin. Bapak Inyoman. Selamat siang Mbak. Baik. Apa kabar? Sudah terdengar jelas Bapak suaranya. Terima kasih banyak atas invitationnya. Baik, terima kasih. Dan berikutnya saya akan kembali menyapa ada Ibu Enzelin Saryah, Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Dit Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendak. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita semua sehat-sehat. Amin, baik. Dan
Menuju ke narasumber berikutnya, terakhir di segmen ketiga ini sudah hadir Ibu Endang Suwartini. Beliau merupakan Direktur IKM Logam, Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Dijen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin. Selamat siang Ibu. Mohon izin Bapak. Saya menggantikan Ibu Endang, Bapak Agus. Bu Moderator. Ya. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang kami. Mohon maaf saya menggantikan Ibu Endang berhubung dengan acara yang bersamaan sehingga saya menggantikannya. Terima kasih Mbak, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Oke, ini kita langsung saja kembali. Saya akan jelaskan sedikit mengenai sesi talk show di segmen ketiga ini. Kepada seluruh narasumber akan kami berikan kesempatan masing-masing untuk menyampaikan topik pembahasannya, yaitu 10 menit Bapak dan juga Ibu. Nanti setelah itu kembali saya turut mengundang Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada untuk aktif memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kalau boleh sekalian ditujukan untuk Bapak siapa atau Ibu siapa di kolom komentar Zoom Anda. Nanti kami akan pilih dan akan langsung kami sampaikan kepada narasumber sehingga bisa langsung dijawab. Untuk itu mungkin langsung kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Kemenkop UKM untuk bisa memberikan topik pembahasan. Dengan 442.000 pengadaan barang sekolah didik pengguna. Existingnya baru 5 triliun yang terserap pada kondisi ini. Jadinya ada sisa yang bisa diserap untuk ada pasar usaha kecil menengah untuk masuk di sini. Disitulah itu apabila usaha kecil koperasi bisa masuk di sini, maka usaha itu bisa kita klasifikasikan. Pengadaan yang disebutnya di bawah 50 juta, pengadaan di antara 10 sampai 50 dan pengadaan 12 juta itu bisa dilakukan oleh yang namanya koperasi dan usaha kecil menengah. Bagaimana koperasi masuk di sini? Tentu koperasi dan usaha kecil menengah kita daftarkan di situ. Kemudian barang-barang apa yang bisa disediakan oleh koperasi tersebut?
dengan tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan oleh narasumber terdahulu. 6 prinsip itu kita ikuti. Artinya koperasi ini badan usaha. Kemudian, bagaimana kita mengangkat koperasi ke atas? Tentu kita dinas koperasi dan dinas yang lain yang membidangi usaha kecil menengah harus tidak segan-segan dan tidak bosan-bosannya untuk membina agar koperasi ini bisa on board di sistem Sipla. Ini sama yang kita lakukan. Bagaimana kita merebut usaha kecil menengah dan koperasi merebut barang-barang yang ada di pengadaan pemerintah. Ini yang salah satu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, koperasi bisa main di Sipla dan UMKM karena terbuka untuk umum semua, untuk menghindari yang seperti tadi. Kalau sudah mainnya di sistem digitalisasi, maka transparansi itu perlu dilakukan. Lanjut, Pak. Baik, lanjut. Oke, kalau kita lihat penyedia itu ada perorangan dan badan hukum. Perorangan UMKM, usaha kecil mikro menengah bisa masuk di sini, Bapak Ibu sekalian. Badan hukum itu adalah koperasi. Koperasi pasti bisa masuk di sini. Tadi kan sudah jelas bahwa yang bisa main di Sipla adalah penyedia perorangan badan hukum. Tapi kalau koperasi masuk di sini, jangan koperasi diminta SIUP. Itu yang bermasalah di kita. SIUP tidak ada di koperasi. Koperasi adanya badan hukum. Itu sama yang kita lakukan di pengadaan barang pemerintah di LKPP. Ada teman dari LKPP di sini juga bisa koreksi kalau tidak. Kalau koperasi diminta SIUP itu mengada-ngada namanya. Jadi itu yang kadang-kadang itu yang menghambati kita. Artinya kalau kita bangga dengan buatan Indonesia dan produk itu bisa dipakai di sekolah, tentu itu kita akan larinya ke koperasi dan usaha kecil menengah agar mereka juga terangkat di masa pandemi ini. Lanjut, Pak. Kalau kita rekomendasikan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa layer yang kita bisa masuk. Seperti pengadaan di bawah 10 juta. Itu mikro dan kecil yang kita coba tangkap di sini. Jadinya makanan, minuman, souvenir itu bisa di mikro. Jangan yang besar main di sini, itu akan berebut nanti. Kemudian kalau pengadaan yang di Sipla ini di antara 10 juta sampai 50 juta itu kecil menengah bisa main di sini. Artinya ada kelas-kelas yang bisa kita tayangkan untuk main di Sipla. Apabila ada pengadaan 50 sampai 200 juta tentu menengah dan koperasi masuk di sini. Seperti furniture, alat berat, komputer. Artinya koperasi bisa mengadakan itu sebenarnya. Ya. Kemudian kalau di atas itu tentu menengah dan koperasi seperti alat peraga, kesehatan dan segala macam. Kita juga bisa mensupport di sini koperasi ada UKM seperti contoh barang-barang peraga di pertanian, cangkol, dan segala macamnya itu bisa kita lakukan di koperasi. Artinya koperasi dan UMKM kalau akan masuk ke Sipla tentu akan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di Sipla. Oke, lanjut. Ayo kita kolaborasi. Jadi ya kalau kita ingin barang-barang koperasi dan UMKM ini main di Sipla dan itu diambil oleh sekolah yang akan menguntungkan ekonomi di sekitar dan ekonomi sekolah, maka kita harus berkolaborasi. Seluruh dinas ini harus ikut bagaimana caranya mengangkat koperasi dan usaha kecil menengah ini di Sipla. Diharapkan dinas-dinas setiap provinsi atau kabupaten kota dapat mendorong UMKM binaannya mendaftar pada aplikasi Sipla, sekaligus menjadi konsumen produk-produk UMKM pada sekolah di daerah masing-masing. Contohnya begini, kalau ada satu sekolah di wilayahnya ada yang bisa menyediakan peralatan seperti kursi dan segala macamnya, tentu koperasi atau usaha kecil menengah tersebut dimasukkan ke Sipla. Jadinya usaha sekolah yang di dekat situ akan mendapat support barang juga dari ekonomi di sekitar UKM di sekitarnya. Jadi harganya itu tidak akan mungkin bisa lebih tinggi. Kalau misalnya dikirim dari luar Jawa atau itu tuh akan tinggi. Tapi kalau di sekitar daerah masing-masing memasukkan UKM dan kooperasinya ke dalam sistem Sipla, saya rasa itu tidak akan terjadi harga yang tumpang tindih dan ekonomi di daerah situ akan berputar. Artinya kalau kita mau setuju dengan sukses story kita, jumlah keterlibatan UMKM yang main di Sipla ini akan meningkatkan transaksi pengadaan yang ada di daerah kita masing-masing. Saya rasa itu informasi dari saya dan saya tidak menghabiskan waktu saya yang 10 menit Bu ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak loh Bapak, sudah on time sekali pas 10 menit loh. Ini Pak Daniel dari Kemenkop. Bahkan menariknya dengan potensi yang besar ini UMKM bisa mendapatkan kemudahan dari Sipla ya Bapak ya. Luar biasa ya, Bapak. Baik, untuk kita langsung saja
Berikutnya kami persilakan kepada narasumber berikutnya, itu perwakilan dari BKPM. Untuk itu langsung saja boleh langsung disampaikan topik pembahasannya pada siang hari ini, Bapak. Mohon izin. Baik, dan rupanya kita sambil menunggu untuk tersambung. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Sudah siap untuk menyampaikan Bapak? Siap, Mbak. Baik, 10 menit dari sekarang Bapak. Terima kasih. Dari BKP mohon paparannya, Mbak. Sistem online single submission, Ibu bisa ke oss.go.id. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan jenis permohonan perizinan berusaha di dalam sektor dalam sistem OSS ada 20 sektor. Di sini kecuali adalah keuangan, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Yang penting khususnya terkait dengan persorangan mikro kecil, ini akan terbit namanya izin usaha mikro kecil. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel Asnur, dari kami sebetulnya memfasilitasi teman-teman para pelaku usaha khususnya yang ada di Siplah ini. Bapak dan Ibu, terkait dengan lingkup UMKM sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2008, di sini disampaikan bahwa di dalam sistem OSS ada juga penapisan untuk UMKM yang berdasarkan Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008, yaitu untuk menengah kecil dan mikro yang ditanam pada kriteria persorangan, baik persorangan mikro kecil maupun persorangan menengah. Adapun variabel kriteria UMKM sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, yaitu kekayaan bersihnya di luar tanah dan bangunan. Bapak Ibu bisa dilihat variabel kriterianya. Untuk mikro kurang dari 50 juta, kemudian untuk kecil sama dengan 50 juta sampai dengan 500 juta yang akan terbit sebagai UMK-nya. Kemudian untuk menengah 500 juta sampai dengan 10 miliar yang akan terbit izin usaha dan sesuai dengan sektornya masing-masing. Lanjut. Nah, bagaimana proses perizinan berusaha melalui OSS? Ini untuk non perseroan dan perseroan menengah, prinsipnya sama saja sebetulnya, bahwa OSS, Bapak dan Ibu membuat akun dulu di dalam OSS nanti kalau keluar nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini juga sebagai tanda daftar perusahaan, kemudian juga sebagai angka panel importir, juga nomor induk kepabeanan. Ini buat yang non persorangan dan persorangan menengah, Bapak dan Ibu. Kemudian akan terbit izin usaha, prinsipnya izin usaha ini akan terbit untuk yang pertama ini tidak efektif karena Bapak dan Ibu harus memenuhi komitmen prasarananya, yaitu ada izin lokasi, izin lingkungan, IMP dan SLF. Setelah itu dipenuhi, barulah kemudian diimplementasi, diefektifkan, maka terbitlah izin usaha yang efektif. Setelah itu, Bapak dan Ibu, para pelaku usaha mengurus izin operasional komersial
sesuai dengan yang dipersyaratkan teknisnya, dan akan keluarlah izin yang efektif ketika persyaratan sudah terpenuhi semuanya. Lanjut. Kemudian terkait dengan proses perizinan berusaha melalui OSS untuk izin usaha mikro kecil, ini khususnya bagi teman-teman para pelaku usaha yang di daerah, yang di dalam SIPLA ini kemungkinan kebanyakan adalah penyedia yang kecil dan mikro. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah membuat akun dulu di dalam OSS, seperti juga yang tadi di dalam non persorangan akan Bapak Ibu me-apply untuk nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha untuk untuk persorangan juga sama, berlaku sebagai TDP, kemudian juga API ekspor dan nomor induk kepabeanan. Nah, khusus untuk IUMK ini yang berbeda. Berbedanya dengan yang non persorangan tadi. Khusus untuk IUMK ini langsung bersifat efektif Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa IUMK-nya langsung bersifat efektif. Dan Bapak dan Ibu tidak wajib mempunyai NPWP, kecuali Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha akan melakukan ekspor. Dan tidak ada komitmen untuk IMB dan SLF. Ini khusus untuk IUMK. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa apply kemudian ke DPMBTSP yang tadi saya sampaikan, ini langsung efektif. Kemudian ketika memang diperlukan izin operasional komersial, nah ini tergantung persyaratan teknisnya. Nanti ketika sudah terpenuhi persyaratan teknisnya, izin operasional komersial akan langsung bersifat efektif. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, ini kami yang sudah sistem OSS ini sudah terintegrasi dengan kurang lebih 17 KL, yang 3 KL ada supporting, bahwa sistem OSS ini sudah terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Dukcapil, yaitu Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan validasi nomor induk kependudukan. Kemudian juga terintegrasi dengan sistem AHU online untuk PT, CV, dan firma. Jadi datanya adalah kita semuanya menarik data yang ada di Kemenkumham, khususnya AHU online. Kemudian juga terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dengan terkait dengan KSBP, konfirmasi status wajib pajak untuk NPWP, dan juga dengan ATR BPN untuk RDTR. Jadi prinsipnya sistem-sistem 4 sistem ini adalah supporting dari OSS, sistem OSS. Jadi semua sudah tervalidasi di dalam sistem OSS kaitannya dengan NIK, kemudian dengan aspek legalitas PT, kemudian juga dengan NPWP dan lokasinya untuk RDTR-nya. Nah, ini sebetulnya prinsipnya sama yang sudah tadi saya jelaskan terkait dengan integrasi dengan KL. Jadi once Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam sistem OSS, prinsipnya semua data yang sudah tervalidasi keabsahannya di dalam sistem OSS. Cuma memang ini mungkin dengan teman-teman Pak Daniel, kami belum bisa terintegrasi dengan AHU online, khususnya terkait dengan aspek legalitas koperasi Bapak. Karena memang kami belum bisa menarik datanya dari AHU online, karena memang masih dan sifatnya masih perekaman manual. Memang kami sedang menjajaki terkait dengan integrasinya seperti apa dengan teman-teman Kumham. Kemudian selanjutnya, nah, NIB sebagai identitas berusaha, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, sifatnya satu perusahaan adalah mempunyai hanya satu NIB. Cuma nanti bidang usahanya bisa banyak terkait dengan klasifikasi baku lapangan usaha industrinya Indonesia. Ini yang diterbitkan oleh BPS. Next. Sudah habis Bapak? Mohon izin Bapak, kami tidak dapat mendengar Baik, suara Bapak. mungkin ini saja, semua pelaku usaha hanya mempunyai satu NIB. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus dari BKPM. Jadi memang untuk mekanisme sendiri pelaku usaha tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, dan juga adanya 20 sektor dari segi permohonan perizinan ya, bahkan diberikan kemudahan tanpa NPWP pun sudah bisa dibantu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bapak Agus, jangan kemana-mana, dan berikutnya langsung saja kita terhubung dengan narasumber yang akan bergabung dengan kami, yaitu dengan Bapak Inyoman Adiarna,
Beliau merupakan PLT Direktur Ekonomi Digital Kemenkominfo. Sudah hadir. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Ibu. Baik, kami persilakan. Kami persilakan Bapak 10 menit untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama-tama pemohon maaf karena seharusnya Pak Dirjen yang diundang, kami yang hadir mewakili. Kami menyambut baik sosialisasi Siplah 2020 ini karena ini sejalan dengan program kerja kami di Kementerian Kominfo dalam mendorong UMKM kita go online. Ini juga sejalan juga dengan program kementerian dan lembaga yang lain yang mendorong. Ya, mungkin bisa langsung disambung saja. Sebelum sambil menunggu slide-nya ditayangkan yang baru, program kerja terkait UMKM Go Online ini sudah berjalan 3-4 tahun yang lalu. Dan sudah banyak pencapaian yang kami lakukan ini dalam suatu namanya Gerakan Nasional UMKM Go Online. Ini kami bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ya, dan Kementerian lembaga lain. Tujuannya adalah agar makin banyak UMKM kita yang go online. Ada tahapan-tahapannya, ya. Yang pertama itu adalah onboarding. Jadi bagaimana UMKM yang selama ini berjualan secara offline, dia bisa masuk menjadi berjualan secara online. Tahapan berikutnya adalah, ini semua ada di RPJMN, sudah ditetapkan di RPJMN, termasuk kepada kami, Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi, adalah mendorong setelah online, setelah onboarding, mereka harus active selling, harus berjualan secara aktif ya. Karena kita bekerjasama dengan marketplace, platform digital. Pada umumnya kalau 3 bulan atau sekian bulan tidak aktif, itu mereka akan dihapus di platform digital. Tahapan berikutnya yang lebih lanjut lagi adalah mendorong UMKM itu untuk terus Parannya. Baik, silakan Bapak. Ya. Baik, bisa ke slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan. Jadi ada tahapannya, onboarding, active selling, scale up, dan baru akhirnya go international. Ini semua sudah ditetapkan di RPJMN dan Kominfo harus mengikuti. Dan kemudian apa bentuk kegiatannya? Itu ada semacam roadshow ya. Jadi kita datang ke daerah-daerah ini sebelum pandemi ya, datang ke daerah-daerah mendorong UMKM di sentra-sentra itu untuk menggunakan aplikasi. Ada program gerbang pasar, kita datangin. Jadi kalau agak UMKM itu tidak didatangin, itu kadang-kadang juga sulit ya, jadi kita harus datang. Jadi program kerja ini tahun 2020 terpaksa dihentikan dan dilakukan secara online, tentu saja ini efektivitasnya harus dikaji kembali, karena kegiatan pendampingan itu kegiatan yang sangat menentukan. Kemudian nomor 3 adalah Ramadan Express. Pada bulan Ramadan kita biasanya melakukan mendorong pengusaha makanan minuman untuk online. Dan kemudian juga ada kegiatan kemitraan dengan platform digital dan sistem pembayaran online. Next. Nah, ini hanya sedikit gambaran saja. Saat ini sudah 8% dari total ya, 62 juta. Nah, angkanya udah, ini yang apakah sudah mutakhir belum? Baru 8% UMKM kita yang sudah go online. Jadi jumlahnya masih kecil. Next. Nah, ini adalah target pemberdayaan UMKM dari 2020-2024. Dari sisi Kominfo, tugas kami yang paling utama adalah mendorong mereka melakukan adopsi teknologi digital. Tujuannya adalah supaya UMKM itu bisa melakukan transformasi digital. Ya, setelah scale up, kita juga ingin mendorong mereka punya kemampuan untuk market intelligence, memahami pasar. Kemudian kita juga mendorong adanya pelatihan offline dan online. Sekarang sedang kami siapkan. Pelatihan online dilakukan oleh Balitbank Kementerian Kominfo, memberikan pelatihan-pelatihan terkait misalnya packaging, marketing, dan seterusnya.
Dan ke depan adalah mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital. Jadi bukannya UMKM, tapi ekosistem pendukungnya harus kita dorong. Sistem pembayaran digital, pemanfaatan penggunaan QR code, dan seterusnya. Next. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia punya potensi besar untuk pengembangan ekonomi digital. Ya. Kita terlepas bahwa kita memang masih ada kendala infrastruktur, ya, khususnya di ujung-ujung, di pelosok-pelosok, ya. Tetapi relatif dalam beberapa tahun terakhir sudah ada peningkatan yang signifikan. Ya. Sekarang 64% penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet, dan berapa persen diantaranya itu sudah bertransaksi digital. Jumlah yang sangat besar, apalagi zaman pandemi. Kemudian ini tadi sudah kami sampaikan 143 juta pengguna internet Indonesia. Jumlah yang sangat besar dibandingkan negara ASEAN lain. Kemudian tahun lalu Bapak Presiden sudah meresmikan penyelesaian Palaparing, ya, itu jaringan tulang punggung kabel optik bawah laut yang menghubungkan sampai ke pelosok timur Indonesia. Nah, sekarang juga hampir semua kabupaten kota Indonesia sudah terhubung jaringan pita lebar. Ke depan kita juga akan mengembangkan jaringan 5G. Jadi potensi UMKM dengan adanya konektivitas ini akan makin besar untuk mampu bertransaksi digital. Itu dilakukan oleh kami sendiri dan juga oleh Bakti, ya, salah satu satuan kerja di tempat kami yang melakukan pembangunan infrastruktur. Next. Nah, ini apa yang kami lakukan di tahun 2020, ya, karena pandemi, maka kegiatan kami lakukan adalah kajian UMKM kelas. Ini bekerjasama dengan LPM UI, kita benar-benar ingin memastikan UMKM mana yang siap untuk naik kelas. Karena tidak semua UMKM siap naik kelas dalam waktu cepat, ya. Kita harus petakan segi kemampuan permodalan, kemampuan penguasaan teknologi SDM, dan seterusnya. Kita juga melakukan survei kebutuhan intervensi teknologi digital apa yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian kita juga ada pilot project untuk fasilitasi UMKM naik kelas untuk jumlah terbatas, ya, di zaman pandemi ini. Kemudian kita juga dalam rangka mendorong UMKM go online, ya, kita akan menyediakan toolkit. Toolkit itu misalnya memberikan pelatihan-pelatihan bebas, free, online. Kita juga memberikan bantuan pulsa ke depan. Ini sedang kami berikan mekanismenya. Dan tentu saja tanggung jawabnya bagaimana yang paling efektif. Jadi itu yang kami lakukan. Dan kemudian yang terakhir adalah, yang kami ingin sampaikan di sini adalah, next. Maaf, ini slide kedua sebelum terakhir, ada sinergi. Kami lakukan sinergi selama ini dengan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Koperasi, Kemenko Perekonomian, Kemenparekraf, ya, Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ya. Dan yang selain kementerian lembaga adalah platform marketplace. Maaf, sebelumnya lagi, mohon maaf sebelumnya. Ya, marketplace, platform penjualan B2B, dengan platform logistik, kita semua libatkan mereka dalam program kerja kita ini. Next, yang terakhir, slide terakhir berikutnya. Nah, ini adalah sebenarnya peta jalan Digital Nation, Indonesia Digital Nation. Ini sedang baru saja disahkan di Kementerian Kominfo bahwa tugas ke depan kita itu selain ekonomi digital, jadi UMKM Go Online adalah bagian dari transformasi digital di sektor ekonomi dan bisnis. Di samping itu kita harus juga melakukan transformasi digital masyarakatnya sendiri, meningkatkan literasi atau kecakapan digital masyarakatnya, karena masyarakatnya siap bisnis tapi literasi digitalnya masih kurang. Bagaimana memanfaatkan gadget, bagaimana melindungi data pribadi masih belum. Jadi ini harus dilakukan dengan pelatihan-pelatihan online, baik secara offline dan online. Kemudian pemerintahnya sendiri juga didorong untuk bertransformasi digital sehingga pelayanan masyarakat secara keseluruhan bisa dilakukan secara online. Untuk itu apa yang kita lakukan, ya, infrastruktur adalah yang utama, konektivitas, kemudian kita membangun aplikasi-aplikasi khususnya di pemerintahan, dan kemudian mendorong aktivitas itu menjadi digital. Pandemi COVID ini adalah suatu momen terbaik kita untuk bertransformasi digital sebenarnya. Kemudian kita juga sempurnakan regulasinya, regulasi sudah sekian tahun, ya, Undang-Undang Telekomunikasi sudah 12 tahun, Undang-Undang ITE sudah cukup lama, harus direvisi lagi, dan banyak hal lagi harus kita lakukan. Kemudian SDM, kita harus melakukan pelatihan-pelatihan sehingga sumber daya manusia kita di setiap layer itu siap untuk menyongsong era industri 4.0. Saya kira itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inyoman, menarik sekali pembahasannya. Jadi mendorong adopsi digital, ya Bapak, dari UMKM yang offline
Sekarang kita dorong untuk go online, jadi bisa mencapai yang namanya mikro kecil, menengah hingga atas. Wah, ini menarik sekali, kita perlu akan bahas nanti dengan pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Untuk itu lanjut, kita akan berikan lagi kesempatan 10 menit kepada narasumber berikutnya yang sudah turut hadir, yaitu Ibu Enzelin Saria. Beliau merupakan Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Ditbina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendak. Selamat siang Ibu, mungkin boleh langsung disampaikan 10 menit Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya di sini hadir mewakili pimpinan dari Kemendak yang mohon maaf berhalangan hadir di acara siang hari ini. Kami dari panitia mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi mengenai kemudahan perizinan dalam untuk paparannya halaman berikutnya. Untuk aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau yang kita kenal dengan e-commerce ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuan utama dari pengaturan PP 80 ini adalah untuk menciptakan consumer trust dan consumer confidence yang dipercaya dengan terciptanya kedua kondisi ini, maka dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan e-commerce itu sendiri. Selain tujuan utama tadi untuk menciptakan consumer trust dan consumer confidence, PPPMSE ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce, kemudian memberikan pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM, memberikan kesempatan berusaha bagi semua pihak, serta memberikan equal playing field yang sama antara pelaku usaha offline dengan online, kemudian juga antara pelaku usaha tradisional dengan pelaku usaha yang modern yang bergerak, pelaku usaha asing dan juga pelaku usaha lokal. Nah, di dalam PP ini pelaku usaha e-commerce dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah pedagang. Pedagang ini adalah para pelaku usaha yang berdagang online dengan memanfaatkan sarana yang sudah disediakan oleh PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Dan yang kedua adalah PPMSE. Ini PPMSE ini adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana untuk berdagang bagi para pedagang untuk berdagang online. Kemudian yang ketiga adalah PSP, ini adalah penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan yang menyediakan sarana komunikasi untuk mendukung aktivitas perdagangan online. Next. Kemudian inti dari PPPMSE ini sendiri adalah untuk menciptakan consumer trust dan consumer confidence adalah bagaimana pelaku usaha ini menyampaikan data dan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen mengenai 4 informasi utama, yaitu mengenai siapa identitas pelaku usahanya, kemudian apa spesifikasi produk, kemudian juga mekanisme pembayaran dan mekanisme pengiriman. Jadi bagi para Bapak Ibu para pelaku usaha yang mungkin nanti menjadi penyedia dalam siplah nanti, ini diharapkan memang memberikan data dan informasi yang sedetail mungkin mengenai siapa identitas diri, identitas pelaku usaha, spesifikasi produknya, kemudian mekanisme pembayaran dan pengiriman. PP 80 ini kemudian telah disusun aturan turunannya, yaitu di dalam Permendak 50 tahun 2020. Ini mengatur lebih detail mengenai beberapa ketentuan yang ada di dalam PPPMSE. Yang tujuan dari PP Permendak ini adalah memberikan panduan bagi masyarakat mengenai mekanisme perizinan, tata cara periklanan, pembinaan dan pengawasan dalam PMSE untuk mendukung perlindungan konsumen. Next paparannya. Nah, ini tujuan dari Permendak 50-nya. Kemudian slide berikutnya. Nah, untuk terkait perizinan di dalam aktivitas e-commerce ini adalah semua perizinan ini nanti akan dilakukan prosesnya melalui OSS, melalui mekanisme OSS. Kemudian bagi para pedagang atau penyedia di dalam siplah nanti ini tidak ada jenis izin baru. Jadi izin perizinan sekarang yang sudah dimiliki ini, perizinan berusaha yang sudah dimiliki ini bisa digunakan untuk aktivitas perdagangan offline maupun online.
Karena memang dalam prinsipnya di dalam PPPMSI ini bahwa setiap pelaku usaha ini, setiap ketentuan yang ada dan ditetapkan oleh masing instansi pembinaan sektor ini tetap berlaku dalam aktivitas e-commerce. Termasuk juga nanti perizinan berusaha bagi UMK itu tadi berjalan sesuai dengan kondisi saat ini sebagaimana yang sudah tadi dijabarkan oleh narasumber dari Kemenkoop dan juga BKPM. Khusus memang untuk pedagang yang bergerak di bidang retail, dalam arti dia retail online, dalam arti tidak memiliki pedagang eceran yang tidak memiliki bentuk offline, ini memang nanti KBLI-nya akan menggunakan KBLI 4791. Jadi dia punya aktivitas online tapi tidak punya aktivitas offline. Dan untuk perizinan bagi PPPMS ini nanti bagi penyelenggara dan PSP memang akan diterbitkan izin baru yaitu SIUPMSI surat izin usaha penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah ini alurnya, ini alur perizinannya yaitu bagaimana pedagang ini memperoleh izin melalui USS sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Sedangkan ini bagi pedagang dalam negeri, sedangkan untuk pedagang luar negeri nantinya disyaratkan untuk mendaftarkan nomor dan nama instansi penerbit usahanya dari kepada PPMSE di mana dia melakukan kegiatan usaha. Kemudian slide berikutnya. Sedangkan ini adalah alur perizinan bagi PSP dan PPMSE dalam negeri nanti diwajibkan untuk memiliki SIUPMSE, kemudian juga TDPSE dari Kominfo. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam menyelenggarakan sarana untuk berdagang online. Untuk PPMSE luar negeri ini juga dikenakan kewajiban untuk perizinan berusaha, tapi dengan syarat PPMSE luar negeri tersebut telah memenuhi kriteria bertransaksi dengan lebih dari 1.000 konsumen, mengirim lebih dari 1.000 paket, dan ketika sudah memenuhi kriteria tersebut, PPPMSE ini wajib menunjuk KP3A, Kantor Perwakilan Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dan sama dengan kewajiban PPPMSE dalam negeri, ini PPPMSE luar negeri juga wajib memiliki TDPSE dari Kominfo. Slide berikutnya. Ini adalah beberapa poin yang harus disiapkan oleh pelaku usaha untuk dalam aktivitas e-commerce. Bagi pelaku usaha PPMSE dan PSP, selain memiliki SIUPMSE dan juga TDPSE untuk persyaratan perizinan, mereka juga harus menyiapkan program-program yang ditujukan untuk mendukung promosi dan peningkatan daya saing produk dalam negeri. Ini syarat ini memang merupakan syarat utama juga dalam aktivitas e-commerce, persyaratan bagi PPMSE dan PSP, karena tujuan utama dari pengaturan e-commerce ini adalah bagaimana mendukung pelaku usaha lokal kita untuk bisa berjaya di dalam e-commerce. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan SIPLAH ini, sosialisasi SIPLAH ini yang memang sangat membantu dan para pelaku usaha lokal kita untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce di Indonesia. Kemudian selain program-program tadi juga platform tadi PPPMSE dan PSP juga diharapkan menyediakan fitur fasilitas yang menghubungkan ke halaman OSS. Jadi bagi pedagang atau merchant yang menggunakan akses dalam memperoleh akses ke OSS untuk bisa mengurus persyaratan perizinannya. Kemudian juga menyimpan data dan menyediakan ada kewajiban melayani layanan konsumen. Sedangkan untuk pedagang sendiri, tadi kewajibannya adalah memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dari masing-masing KL. Kemudian juga memastikan bahwa barang yang diperdagangkan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena prinsipnya tadi bahwa semua ketentuan yang berlaku secara offline juga berlaku secara online. Sedangkan untuk pelaku usaha luar negeri juga kurang lebih sama peraturannya, kewajibannya, dan untuk khusus bagi pelaku usaha luar negeri yang telah memenuhi kriteria yang tadi ditetapkan sebelumnya, ini memang wajib menunjuk KP3A tadi.
kemudian juga sama tetap menyiapkan program-program yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha dalam negeri, pelaku usaha lokal, kemudian juga menyediakan layanan pengaduan konsumen dan juga diwajibkan untuk menyampaikan pelaporan data. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang Kemendak ini mendukung sekali untuk perdagangan online ya Ibu Enzelin, dengan memberikan kemudahan dari segi sarana untuk pedagang, lantas sarana komunikasi elektronik yang pastinya pelaku usaha Bapak dan juga Ibu itu harus memberikan data atau informasi yang detail ya. Betul Ibu Enzelin ya, seperti itu? Iya, betul. Baik, terima kasih. Dan kita akan lanjut lagi untuk narasumber berikutnya, narasumber yang terakhir. Dikarenakan Ibu Endang Suwartini tidak dapat hadir, maka diwakilkan. Untuk itu langsung saja perwakilan dari Kemenperin, kami berikan waktu 10 menit dari sekarang Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, para panitia kegiatan webinar dalam rangka setelah ini. Bapak sekalian, kami mohon maaf menggantikan Ibu Direktur sebenarnya beliau ada kegiatan yang sama sehingga memberikan waktu ke saya untuk Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Daniel sudah bercerita tentang UMKM, lalu Pak Agus Pratnyo mengenai bagaimana untuk masuk ke sistem izin dan sebagainya. Kemudian jadi dari Pak Nyoman tadi saya masuk ke online-nya, lalu demikian juga demikian. Kami dari sisi produknya saja supaya lebih singkat. Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel, Pak Agus, Pak Nyoman sama Pak Ijelin, kami dari sisi produk, tentunya bagaimana penguatan daya saingnya. Next. Mohon dilanjut. Next. Nah, ini program kami yang bisa nanti dimasukkan di dalam sistem Siplah. Bagaimana kami memperkuat ya, bagaimana supaya produk-produk ini bisa masuk? Karena itu diperkuat dengan daya saing. Kami harus bagaimana? Kami menyediakan bagaimana akses pembiayaan, lalu akses sumber bakunya seperti apa, lalu kita ada fasilitas teknologinya seperti apa, lalu peningkatan kualitas produknya seperti apa, lalu ada peningkatan akses pasarnya. Ini ada 5 kegiatan ini yang untuk mendorong penguatan daya saing. Next. Bapak Ibu sekalian, bagaimana program penumbuhan wirausaha baru dalam rangka meningkatkan kapasitasnya itu ada, kita punya basic program. Tentu ini adalah pengembangan wirausaha baru melalui fasilitas keahlian, startup, dan perizinan. Tadi sudah disampaikan, ada terkait dengan beberapa hal, karena kami di sisi produknya saja, karena disampaikan tadi. Kemudian kita bagaimana untuk mengakselerasi program melalui wirausaha yang sudah mulai merintis dan menjalankan usahanya. Nah, ini program-program kami yang bagaimana bisa menumbuhkan wirausaha baru. Next. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka meningkatkan tadi penguatan daya saing tersebut, coba kami juga masuk ke sentra-sentra IKM yang kami bina. Di sana ada pembinaan teknisnya, ada fasilitas bahan bakunya, ada bantuan sosialisasi standarisasinya, pendampingan tenaga ahlinya, pembinaan oleh tenaga penyuluh lapangan TPL yang kami punya tenaga TPL dan dinas-dinas. Kemudian ada program Smart, tadi sudah sekilas disampaikan, kami juga ada program Smart dalam rangka bagaimana teman-teman IKM bisa berjualan di online. Nah, kami sudah program itu, tujuannya untuk apa? Smart ini adalah bagaimana kami punya data yang lengkap dalam big data supaya kami bisa menindaklanjuti apa yang kesulitan-kesulitan teman-teman dalam rangka melakukan penjualan melalui online. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menindaklanjuti ini kami mendukung tentang gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, oleh karena itu kami coba masuk di dalam kegiatan-kegiatan, semuanya ada di sini. Hashtagnya semua di sini. Nah, ini adalah pelaku-pelaku EKM yang bisa kita angkat, tarik supaya bisa masuk di dalam rangka
menindaklanjuti kegiatan-kegiatan bangga buatan Indonesia. Tentu saja bahwa bagaimana produk-produknya IKM ini supaya lebih unggul. Kami sudah sampaikan tadi, kita kasih fasilitasnya, kita kasih bimbingannya, kita kasih pelatihan dan sebagainya supaya lebih bagus. Bapak Ibu sekalian, produk-produk yang kami sampaikan di dalam semua yang ada di sini adalah semua pelaku-pelaku yang terangkum di dalam kegiatan-kegiatan produk-produk dalam makanan dan minuman, ada produk herbal, ada alat kesehatan, olahraga, ada fashion, ada olahan kopi, ada olahan bambu, kosmetik, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang kita libatkan dalam 15 kelompok industri. Bapak Ibu sekalian, tentu ini adalah dalam rangka mendukung bangga buatan Indonesia melalui semuanya ada di sini. Bapak Ibu sekalian, nah tentunya ini kita pbb.esmat.id. Nah ini dalam rangka bagaimana menindaklanjuti dari Indonesia ini terhubung secara online dengan marketplace, sosial media maupun WhatsApp sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM yang kita bina. Bapak Ibu sekalian, supaya programnya juga next di halaman 9-nya. Next. Supaya kita sustainability programnya terus berjalan, kita coba melakukan pendampingan konsisten terhadap untuk menjaga konsistensi terhadap IKM dalam rangka e-commerce ini. Kita melakukan pendampingan, lalu kita melakukan bimbingan teknis, terus tune up dan scale up. Nah ini selalu kita lakukan. Untuk apa? Supaya produk-produknya ini terus terjaga dan lebih bagus. Next, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, inilah barang-barang yang atau kami referensikan sebagai yang bisa dimasukkan dalam aplikasi RKS yang terhubung dengan IKM barang dari kayu dan kulit yang bisa dimanfaatkan oleh para kebutuhan sekolah melalui SIPLA. Ada meja rapat, ada lemari, etalase rak, kursi guru, kursi siswa, meja guru, sampai ke meubilir lainnya. Nah, ini adalah produk-produk IKM yang kita bina supaya produknya bagus, seperti tadi saya sampaikan, supaya punya nilai tinggi, punya nilai daya saing, maka itulah kami berikan pelatihan dan sebagainya. Sehingga barang-barang ini bisa laku dijual, bisa laku dimanfaatkan atau dibeli oleh sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita atau di seluruh Indonesia di mana. Next. Nah, kemudian ini ada manajemen melalui IKM kerajinan dan industri aneka. Ini binaan kami yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh SIPLA atau pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah. Ada ballpoint, alat tulis ya, kemudian ada pensil, ada kapur tulis, lalu di peralatan sekolah kantor ada stempel kayak brosur, busur, dexpen, materai. Nah ini lalu di alat olahraga ada bola kaki dan seterusnya, ada satelot, ada raket, ada net, ada meja pingpong dan sebagainya. Kemudian alat waktu, kita juga buat jam, alat edukasi, jadwal ponsel dan kubus kreatif. Nah ini semua kita buat oleh teman-teman IKM. Lalu selanjutnya di peralatan gambar, ada pensil, ada krayon, ada kuas, next. Ada balon, ada lilin, ada mainan dan sebagainya. Lalu kemudian di sandang dan kulit. Ini produk-produk yang dibuat oleh IKM. Ada pakaian adat, ada pakaian olahraga, ada pakaian muslim, ada sepatu dan alas kaki, kaos kaki, dan sampai ke sarung, bantal, dan hoodie. Ini adalah produk-produk yang dibina oleh Kementerian Perindustrian kepada IKM. Lalu di kimia dan bahan bangunan. Nah ini ada sabun mandi, sabun cuci tangan, deterjen, alkohol, parfum, dan cairan pembersih, genteng, minyak serai, dan lain-lain. Lalu next, di telematika. Nah, lalu di elektronika ada aplikasi pola, ada membatik, ada jasa servis peralatan, ada kabel, ada kapasitor, sampai ke armatur lampu. Nah ini kami buat
supaya ini bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah. Lalu kita ada di IKM alat angkut. Ada becak sampah. Nah, ini untuk pengangkutan alat sampah di sekolah-sekolah. Lalu ada gerobak sampah, gerobak biasa, gerobak sorong, troli dan sebagainya. Kontainer sampah dan sebagainya. Kita buat ini oleh institusi kecil. Kemudian juga ada di subdit logam dan mesin. Nah, ini ada plat aluminium pagar, kawat duri, teralis, atap dari baja, lalu mesin potong rumput. Kemudian bangku, kursi selalu sampai ke aksesoris, misalnya lambang guru Garuda dan sebagainya. Kemudian alat kesehatan, rutin operasi, alat pertaniannya ada sabit, golok, skop, pisau potong dan sebagainya. Kemudian juga alat pertukangan, gergaji, lem, obeng dan sebagainya. Ini kami buat. Sekali lagi bahwa kami tetap menekankan kepada kualitasnya seperti apa. Nah, ini yang selalu kami bimbing sama kami kedepankan supaya daya saingnya tuh kita perkuat. Lalu di subdit logam dan mesin lainnya seperti ada baskom, dandan dan sebagainya, tempat sampah dan lain sebagainya, sikat kawat, garpu sama dan sebagainya. Ini sampai ke garpu makan pun kita ada. Nah, ini adalah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh siswa. Silakan next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mebelir yang kami bina. Mungkin ini bisa dimanfaatkan sebagai mebelir bagi gedung sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh ruang istirahat dan sebagainya. Nah, ini yang sudah kami sampaikan dari sisi kemampuan dari produk-produk yang sudah kami bina. Seperti inilah diantaranya seperti mebelir yang bisa dimanfaatkan atau di ruang-ruang istirahat, ruang guru dan sebagainya. Next. Nah, ini perlu IKM kerajinan dan aneka yang penting sekali dimasukkan dalam siplah. Ini adalah IKM kebutuhan untuk alat tulis, alat gambar, alat olahraga dan peralatan drum band pada siplah mungkin bisa dimanfaatkan. Seperti inilah produk-produk yang dibina oleh kami. Next. Nah, ini ada IKM untuk alat olahraga, pakaian muslim yang sudah tadi disampaikan, sepatu, kaos kaki, bendera dan sebagainya. Ini produk-produk IKM yang sudah kita bina. Ini bisa dimanfaatkan untuk alat-alat olahraga bagi anak sekolah dan sebagainya. Next. Lalu ini IKM yang dapat memasuk kebutuhan cairan pembersih, sabun cuci tangan, bahan bangunan, batu bata dan sebagainya. Ini yang bisa kami dorong untuk bisa masuk di kebutuhan-kebutuhan sekolah. Next. Nah, ini contoh produk IKM, elektronika, telematika yang potensial, yang bisa juga masuk ke dalam siplah, seperti lampu penerangan jalan raya, ada smart farming, ada modul praktikum, kemudian ada untuk meja belajar, artificial intelligence termasuk sini. Terus ada rantex, ada lampu LED. Ini semua buatan IKM yang bisa dimanfaatkan sebagai penerangan dan sebagainya yang bisa dimasukkan di siplah. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini ada IKM pemasok untuk pembuatan pagar teralis. Yang sudah diberikan sudah habis Bapak Agus Tafib. Ya. Mohon izin Bapak, nanti bisa kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Inilah produk-produk IKM yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan dimanapun berada. Baik, terima kasih Bapak Agus. Tadi kalau kita melihat dari daya saing IKM yang sudah disebutkan oleh Bapak Agus, jadi Kemenparin ini memberikan fasilitas dan juga pembinaan untuk peningkatan kemampuan sentra IKM ya Pak Agus ya. Oke, dan rupanya sudah banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu yang sudah masuk ke kami dan akan segera kami jawab dengan narasumber. Pertanyaan pertama yaitu dari Distrik Tulang Bawang. Ini untuk semuanya, tapi mungkin nanti bisa diwakilkan oleh salah satu narasumber. Ada 3 pertanyaan sekaligus ya Bapak dan juga Ibu, mohon disimak. Ada batasan omset atau tidak untuk bergabung dengan siplah? Lantas bagaimana UMKM di sekitar sekolah mendaftar dalam siplah dan syarat khususnya seperti apa? Mungkin adakah dari Bapak dan juga Ibu yang ingin menjawab terlebih dahulu? Atau mungkin boleh Bapak Inyoman ini yang berhubungan dengan UMKM Go Online. Bapak Inyoman masih bersama dengan kami?
Halo Bapak. Masih Bu, masih Ya, Bu. saya akan ulangi pertanyaannya. Ini mengenai batasan omset, ada batasan omsetkah atau tidak? Lantas bagaimana UMKM di sekitar sekolah mendaftar dalam Siplah, Bapak Inyoman? Bu, terkait Siplah, ini yang harusnya bisa menjawab kalau nggak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga mungkin LKPP ya. Yang kami lakukan di Kementerian Kominfo itu adalah sebenarnya mendorong mereka UMKM ini yang selama ini offline itu masuk dulu berjualan dulu secara online, belajar dulu berjualan secara offline. Nanti dengan sendirinya akan mudah bergabung ke Siplah dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu narasumber lain bisa menjawab kalau terkait Siplahnya sendiri. Terima kasih. Saya coba jawab. Oke, baik. Mungkinkah adakah yang ingin kembali menjawab pertanyaan narasumber? Oke. Mengenai omset tadi sudah jelas, kalau usaha kecil menengah itu kita bagi omsetnya Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa masuk semua di Siplah. Bagaimana caranya masuk di Siplah? Jadinya omset itu ada yang dari 50 juta sampai dengan 300 juta itu mikro. Asetnya 50 juta, omset 300 juta itu mikro. Kemudian aset 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset 2,5 M sampai 50 miliar itu menengah. Aset 50 juta sampai 500 juta, omset 300 juta sampai 2,5 M itu kecil. Itu ada di Undang-Undang 20 2008 Bapak Ibu sekalian. Jadinya selain dari itu juga boleh masuk di sini karena di persyaratannya tidak ada di Siplah. Bagaimana cara masuk Siplah? Ini walaupun izin teman-teman dari pendidikan. Siplah ini adalah yang punya itu adalah di Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan 6 mitra di blibli.com, belanja, Pesona Edu, Toko Lada, kemudian Eruka Book sama Inti. Buka aja Bapak Ibu sekalian Siplah titik Kemendikbud.go.id kalau ya. Kemudian di situ ada mitra. Pilih bagaimana jadi penyedia. Misalnya, Bapak Ibu setelah buka itu, menu Siplah, di situ ada mitra, nanti ada 6 penyedia. Bapak Ibu mau masuk di penyedia yang mana? Misalnya di blibli.com. Di situ ada formulir penyedia. Ada nanti di situ masuk namanya siapa, kemudian NPWP-nya berapa, NIK-nya berapa. Tapi yang tidak ada di sini saya lihat koperasi, cuma hanya bilang PT dan CP. Mungkin teman-teman dari pendidikan bisa mengklarifikasi nih, karena koperasi nggak bisa masuk kalau di klub antara PT dan CP dan perorangan. Koperasi itu badan hukum tersendiri. Di negeri kita ini ada 3 badan hukum, swasta, BUMN, dan koperasi. Itu saya rasa penjelasan dari saya Bapak Ibu setelah saya pelajari sedikit Siplah. Mungkin teman-teman dari Kemendikbud bisa menjelaskan lebih detail lagi nanti. Jadinya bisa di UKM di tempat Bapak Ibu untuk masuk ke Siplah. Buka aplikasi Siplah, kemudian pilih penyedia barang. Tentu dengan persyaratan tadi, barangnya harus ada, kualitinya harus bagus, seperti yang Pak teman dari Kementerian Industrian mengatakan. Itu Bu Lina. Baik. Halo. Ya, halo Bapak. Baik, terima kasih. Lantas ini ada pertanyaan kembali dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dari SD Wonosari Baru, Ibu Triyunita. Ini bagaimana cara mendaftar Siplah bagi usaha servis AC? Karena itu merupakan usaha kecil yang belum memiliki NPWP ataupun SIUP. Ini saya akan sedikit membahas dengan Pak Agus dari BKPM. Karena tadi sempat membahas mengenai mekanisme pelaku usaha akan dibantu apabila pelaku usaha tersebut tidak ada NPWP ya Bapak. Mungkin ini bisa dibantu untuk dijawab pertanyaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Agus dari BKPM. Terima kasih terkait dengan pertanyaan dari teman-teman dari DIY. Kami sebenarnya prinsipnya kalau di OSS itu bukan kita memfasilitasi untuk membuat NPWP, tapi kami memfasilitasi agar para pelaku usaha membuat nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu artinya sebagai kartu ataupun kartu tanda pengenal KTP-nya para pelaku usaha. Untuk membuat NPW tetap aja ke teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ataupun kantor pajak setempat. Tapi memang kami sudah terintegrasi dengan integrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak
untuk memvalidasi NPWP dari para pelaku usaha. Prinsipnya itu, Bu Linda atau Bu Dina tadi ya, moderatornya. Untuk kemampuan ke OSS sendiri, seperti sudah saya jelaskan tadi, prinsipnya bahwa para pelaku usaha, khususnya ini karena SIPLA untuk para pengusaha kecil, mikro, seperti yang sudah dijelaskan tadi, harus membuat akun OSS-nya dulu. Kemudian bentuk badan usahanya yang sudah juga dijelaskan oleh Pak dari Kemenkop itu memang seperti itu. Jadi memang sudah ada dalam paparan kami kaitannya dengan omset ataupun modal kerja yang sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2008. Itu Bu, terima kasih. Dan rupanya saya masih ditemani oleh Bapak Hendri di sini yang akan menjawab beberapa pertanyaan, karena beberapa pertanyaan ini membahas mengenai SIPLA. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu untuk aktif bertanya di kolom komentar, dan apabila berkenan bisa langsung dituliskan juga ya pertanyaannya ditujukan oleh siapa dan dari kementerian apa. Namun ini ada saran dari Sumatera Selatan untuk Kemendikbud. Ini beliau memiliki saran bahwa lebih baiknya dibentuk tim money agar barang yang dijual online sesuai SNI, pengalaman dalam belanja online, bahan barang tidak sesuai standar. Ini bagaimana, apakah tim apa tadi? Tim money. Tim money. Iya. Tim money. Oh. Atau mungkin ini salah typing ya. Atau mungkin ini salah typing. Mungkin kita akan kembali dengan pertanyaan berikutnya yang lainnya. Ini ada pertanyaan, apakah koperasi sekolah dapat ikut berpartisipasi di SIPLA sebagai penyedia? Dan apabila sisa dana BOS TP 2019-2020 apakah boleh dibelanjakan di SIPLA TP 2020-2021? Ini dari Palembang. Baik. Mungkin Pak Hendri ingin menjawab? Mungkin tadi menjawab pertanyaan pertama dulu. Kalau soal kualitas barang, memang ini nanti bagian dari manajemen sekolah, Mbak. Kita bertahap menciptakan tingkat kematangan lah untuk sekolah. Ada sekolah-sekolah yang memang sudah mulai ahli nih, mereka sudah bisa memilih barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sudah tahu kualitas seperti apa. Ada yang memang sekolah-sekolah yang baru tahu, oh ternyata sekarang harus belanja online nih. Nah memang ini butuh bertahap, makanya kita menggandeng semua kementerian. Setelah acara sosialisasi ini kita akan bikin lagi talkshow yang sifatnya tematik. Kita akan bahas lagi secara lebih kupas lagi lebih dalam ya, tentang kualitas barang, tentang perpajakan dan lain-lain lah. Kita akan bahas lagi secara tematik. Nah kalau tadi pertanyaan kedua sebenarnya kan di segmen sebelumnya sudah sempat dijawab juga. Jadi untuk koperasi sekolah itu memang dibolehkan untuk bergabung di SIPLA. Tapi yang harus diperhatikan atau menjadi syaratan adalah pengurus yang ada di koperasi sekolah itu tidak boleh berperan juga sebagai pelaku pengadaan. Kalau istilahnya kan nanti jadi jeruk makan jeruk gitu. Betul. Ya, jadi ini koperasi sekolahnya secara kepengurusan itu harus ditata lagi sehingga pelaku pengadaannya itu tidak menjabat di koperasi sekolah. Mungkin sederhananya seperti itu. Nah, kalau terkait yang dana BOS Afkin, pada prinsipnya memang di Juknis Afkin ini sebenarnya mungkin teman-teman dari Podidasmen yang bisa menjawab lebih detail. Pada prinsipnya karena di Juknisnya sudah dibunyikan untuk sisa anggaran di 2019 itu mengikuti peruntukan yang tahun 2020. Jadi BOS afirmasi kinerja itu menambah alokasi dari dana BOS yang reguler. Jadi semua belanjanya juga otomatis belanjanya melalui SIPLA. Gitu. Baik. Oke, dan rupanya ini kalau saya baca juga banyak sekali pertanyaan dari SIPLA, tapi sebelum nanti kita akan closing untuk segmen 3 ini, mungkin adakah yang ingin disampaikan Ibu Enzelin Saria dari Kemendak mengenai programnya atau seperti apa yang ingin disampaikan, Ibu? Dikarenakan memang pertanyaannya banyak sekali mengenai SIPLA tadi seperti yang Bapak Hendri bahas, nanti kita akan kulik lagi lebih dalam ya Bapak ya di segmen-segmen berikutnya. Mungkin dari Ibu Enzelin ada yang ingin disampaikan, Ibu?
Terima kasih Mbak. Mungkin tadi sedikit pertanyaan mengenai servis AC tadi. Jadi kalau memang pelaku usahanya ini masih level mikro kecil, ya mungkin pengurusan izin usahanya bisa melalui memperoleh UMK. Untuk list SIP kegiatan usaha yang ada menggunakan SIUP itu nanti bisa dilihat di Permendak 64 tahun 2020. Di situ ada list kegiatan usaha apa saja yang menggunakan SIUP. Namun tadi kembali lagi kalau masih levelnya mikro kecil dan ingin berpartisipasi dalam SIPLA, mungkin perizinan usahanya bisa dengan memperoleh UMK. Terima kasih. Terakhir, terima kasih sudah mengundang pada acara ini. Mari Bapak Ibu pelaku usaha ikut berpartisipasilah di dalam SIPLA ini, karena ini adalah peluang bagi Bapak Ibu semuanya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan agar Bapak Ibu bisa go online dan meningkatkan skala usaha, skala bisnis Bapak Ibu melalui aktivitas e-commerce. Mungkin itu Mbak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ibu. Dan satu lagi boleh ya kesimpulan dari Bapak Agus Tafib, mungkin sedikit saja Bapak kesimpulan untuk hari ini. Bapak Agus. Mohon maaf Bapak Agus, kami tidak dapat mendengar suara Bapak. Mungkin mute-nya boleh di... Baik. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu apa yang sudah dipaparkan tadi oleh para narasumber, khususnya bagi IKM yang ingin ikut di SIPLA ini, syarat-syaratnya agak dilengkapi supaya bisa masuk ke SIPLA ini. Tentu kami dari Perindustrian akan selalu membantu teman-teman IKM dalam rangka meningkatkan daya saing ini, berbagai kegiatan kami dukung. Demikian barangkali Ibu yang mungkin bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga memberikan paparannya pada segmen ketiga ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Daniel Asnu dari Kemenkop UKM, lalu berikutnya Bapak Agus Prayitno dari BKPM, berikutnya Bapak Inyoman Adiarna dari Kemenkominfo, Ibu Enzelin Sariah dari Kemendak, dan juga Bapak Agus Tafib dari Kemenperin. Dan itulah tadi singkat kami jelaskan mengenai UMKM sebagai penyedia dalam SIPLA. Dan sekali lagi pasti nanti kita akan segera kembali lagi di segmen terakhir, yaitu segmen 4. Kalau tadi kita bicara mengenai UMKM dan keuntungannya, lantas bagaimana dengan mitra SIPLA? Nah, nanti kita akan bahas di segmen terakhir dengan menghadirkan kembali narasumber tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, dan pastinya acara ini masih tetap bisa disaksikan melalui kanal YouTube di SIPLA Kemendikbud, lalu televisi edukasi. Nanti kita akan segera kembali Bapak dan juga Ibu, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLA yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLA merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIPLA memang siap. SIPLA yang berbasis teknologi
merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya Siplah, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di Siplah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan Siplah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya merasa omset saya itu sejak ikut Siplah itu makin naik gitu loh. Jadi Siplah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar,
Jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. Sip lah, memang sip. 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 Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIPLAH yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIPLAH merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIPLAH memang sip. SIPLAH yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.